Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pengumuman penting untuk besok mulai dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Tentunya KPM PKH berbahagia, KPM BPNT lega hatinya. Nah, kira-kira pengumuman penting untuk besok mulai dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 ini terkait dengan apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan pengumuman penting untuk besok mulai dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Tentunya KPM PKH berbahagia, KPM BPNT lega hatinya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja disimak informasinya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube menunggu-nunggu kapan undangan terkait dengan pengambilan bantuan BPNT dari pihak pos ini diberikan. Sabar saja ya sahabat YouTube. Mulai hari ini alhamdulillah bantuan BPNT yang dicairkan secara tunai melalui pihak pos ini sudah mulai dicairkan di beberapa daerah ya sahabat YouTube. Tentunya proses pencairan bantuan BPNT ini akan terus berlangsung hingga memasuki awal bulan Maret tahun 2022 ya sahabat YouTube. Sudah saya informasikan di video sebelumnya apabila di hari ini sahabat YouTube semua masih belum mendapatkan undangan ataupun masih belum ada pencairan dari pihak pos terkait dengan bantuan BPNT ini, sabar saja. Karena di beberapa regional atau beberapa wilayah di Indonesia ini tentu pihak pos ini berusaha untuk menyalurkannya hingga waktu yang telah ditetapkan, yaitu di awal bulan Maret tahun 2022 ya sahabat itu. Nah untuk hari ini yang sudah terpantau bantuan BPNT-nya dicairkan secara tunai ini melalui unggahan komentar dari salah satu pemerhati channel Diari PKH dengan akun Mutia68. Ini komentarnya ini saya tampilkan juga ya sahabat itu. Alhamdulillah Mas Diari, untuk Nangro Aceh di Kecamatan Pukan Baro udah terima uang BPNT Rp600.000 melalui PT Pos atau kantor pos tanggal 20 bulan Februari tahun 2022 jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Ya sudah pada cair semua, anggota lega jadinya. Nah alhamdulillah ini untuk di wilayah Nangro Aceh di Kecamatan Piukan Baro ya sahabat YouTube. Alhamdulillah ini sudah dicairkan bantuan BPNT secara tunai Rp600.000. Daerah yang lainnya kapan? Bagaimana? Undangannya udah nyampe atau belum? Sabar, bantu doa, semoga proses penyaluran ini diberi kelancaran, pihak posnya juga diberi kesehatan sehingga bisa menyalurkan bantuan BPNT ini hingga tanggal yang sudah ditetapkan dari pihak posnya ya sahabat itu. Nah banyak sekali informasi atau pertanyaan dari sahabat YouTube semua yang belum sempat saya jawab di video sebelumnya. Ini terkait dengan apabila ada si penerima manfaat yang meninggal atau penerima manfaat yang sakit yang tidak bisa mengambil sendiri di kantor pos. Ini bagaimana? Apakah bisa diwakilkan atau tidak ya sahabat YouTube? Nah pada video kali ini saya akan mengulasnya ya sahabat YouTube. Ini saya mendapatkan informasi dari salah satu
temen ya sahabat YouTube, dari salah satu temen, atau tepatnya mungkin sahabat YouTube semua sudah sering lah ya melihat channelnya, yaitu TKSK Update. Ini salah satu SDM dari TKSK yang berperan ataupun yang sering berkutat dengan yang namanya BPNT, dan beliau juga adalah kakak saya. Mungkin baru yang kenal atau ada yang baru kenal dengan channel TKSK Update, silahkan di subscribe channelnya ya sahabat YouTube. Jadi informasi ini, juknis ini saya dapatkan dari beliau. Tadi saya meminta apabila sudah mendapatkan juknis tolong di share kepada saya, dan alhamdulillah di share. Nah sahabat YouTube, ini terkait dengan juknis ya, petunjuk pembayaran bantuan program sembako tahun 2022. Jadi ada perbedaan BST dan bantuan program sembako, karena di beberapa waktu yang lalu di tahun 2021 pos ini juga menyalurkan bantuan BST. Perbedaannya yang pertama dari data KPM. Untuk BST penerimanya 10 juta KPM dan sudah disalurkan, dan untuk bantuan program sembako atau BPNT ini jumlah KPM-nya adalah 18,8 juta KPM. Nah apabila ada yang bertanya, Mas, untuk yang PKH, BPNT PKH ini apakah melalui pos juga atau melalui pihak e-warung? Jadi semuanya ya sahabat YouTube, semuanya, baik yang sifatnya BPNT murni atau yang BPNT dari KPM PKH, ini semuanya dari pihak pos untuk tahun anggaran 2022 ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya, apabila ada KPM PKH yang masih belum mendapatkan undangan, jadi sabar saja, karena insya Allah ini masih bertahap ya sahabat YouTube. Kemudian jumlah bantuannya untuk BST 600.000 per bulan, sedangkan untuk BPNT 600.000 per 3 bulan. Kemudian untuk flow proses, jadi untuk BST itu pembayaran tanpa face recognition atau identifikasi wajah dan foto rumah. Jadi kalau BST itu tanpa melalui itu. Kalau BPNT, pencairan BPNT ini pembayarannya dengan face recognition atau identifikasi wajah dan foto rumah si KPM. Kemudian masa bayarnya untuk BST itu 30 hari. Kemudian untuk BPNT masa bayarnya adalah 14 hari ya sahabat itu. Nah kemudian untuk pelaksanaan pembayaran bantuan program sembako ini dilakukan proses pembayarannya mulai dari tanggal 20 Februari tepatnya hari ini hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 ya sahabat itu. Jadi pengumuman pentingnya tentunya mulai dari tanggal 21 besok ya, atau tepatnya hari ini hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 penyaluran bantuan BPNT atau program sembako akan dilakukan oleh pihak pos. Jadi yang hingga saat ini masih belum mendapatkan undangan, sabar saja karena masih ada jeda waktu sekitar 14 hari ya sahabat itu. Kemudian ini terkait dengan beberapa tahapan ya sahabat itu, bahwasannya ini apabila ada yang datang atau yang mengambil ini adalah bukan si KPM. Ini yang sering ditanyakan, Mas, kalau lansia, kalau ibunya ini tidak bisa mengambil terus diwakilkan bagaimana? Jadi bisa. Jadi yang mengambil harus perwakilan yang ada dalam satu kakak, yang ada dalam satu keluarga, satu kartu keluarga ya sahabat itu. Misalkan entah suaminya yang dapat, istrinya yang ngambil suaminya atau anaknya. Kalau misalkan yang dapat suaminya ya apa istrinya atau anaknya, ini bisa asalkan masih satu kakak ya sahabat itu. Nah nanti oleh petugas yang digunakan untuk proses pembayaran yang diinput itu adalah NIK dari yang mewakili ya, yang diinput adalah NIK yang mewakili. Kemungkinan besar ini sebagai bukti bahwa dia yang mendapatkan bantuan atau orang yang diwakili yang mendapatkan bantuan. Jadi yang harus dibawa adalah KTP elektronik yang mewakili dan kartu keluarga asli ya sahabat itu. Dan tentu surat saktinya harus dibawa, yaitu surat undangan atau pemberitahuan terkait dengan pengambilan bantuan BPNT ya sahabat itu. Karena di situ nanti harus ada scan barcode dan di situ proses pembayarannya ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Itu yang sangat penting tentunya.
yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat ketika sudah mendapatkan undangan dan mengambil. Ataupun, nah ini banyak juga yang bertanya, Mas mengambilnya di mana? Kalau misalkan dari pihak pos ini undangannya suruh ngambil di loket ya, di loket kantor pos ya, tentu mengambilnya di kantor pos. Kalau undangannya itu di titik komunitas, entah itu di kantor kelurahan atau kantor desa atau di e-warung ya, sahabat YouTube, tentu ya datangnya ngambilnya ke e-warung atau di pihak kelurahan. Misalkan di e-warung pun nanti proses pembayarannya ini secara tunai dan di situ ada petugas pos yang datang ya, sahabat YouTube. Nah, terus banyak sekali pertanyaan, kalau misalkan nanti sudah dapat, apakah harus dibelikan sembako? Tentu harus ya, sahabat YouTube, karena ini adalah bantuan BPNT, bantuan non tunai, bantuan pangan tentunya ya, meskipun diberikan secara tunai, namun itu alokasinya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, sahabat itu. Kemudian terkait dengan besok, ini informasi yang sangat membahagiakan tentunya untuk KPM PKH, karena mulai besok berdasarkan siaran pers yang dipublikasikan oleh pihak Menko PMK, mulai besok tanggal 21 Februari tahun 2022, bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 untuk alokasi Januari, Februari, Maret mulai dicairkan ya, sahabat itu. Tapi sabar dulu, tunggu dulu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Kalau sudah ada informasi terkait dengan data bayar sudah turun, nama-nama ini yang sudah masuk bantuannya di kartu KKS-nya, baru kalau sudah ada informasi seperti itu, silakan mengambil di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat ya, sahabat YouTube. Dan tentunya jangan lupa foto selfie dengan bukti struk pengambilan beserta kartu KKS dan uangnya di depan tempat pengambilan bantuan PKH tersebut ya, sahabat YouTube. Dan untuk bantuan BPNT ada yang namanya proses geotagging dan foto rumah ya, sahabat YouTube. Apabila bantuan tersebut diantar secara door to door oleh petugas pos, maka proses geotagging atau penelitian koordinat dan juga foto rumah KPM dilakukan oleh petugas pos tersebut yang mengantar bantuan BPNT. Apabila bantuan BPNT itu dicairkan atau dibayarkan di titik komunitas atau si KPM ini datang mengantri di loket kantor pos, maka proses geotagging dan juga foto rumah KPM nanti akan dilakukan oleh petugas terpisah tentunya ya. Jadi ada waktu tersendiri, sahabat YouTube. Jadi seperti itu ya informasinya. Jadi sahabat YouTube semua, KPM PKH berbahagia karena mulai besok kartu KKS-nya akan mulai terisi. Jadi ini masih mulai, sabar saja. Apabila besok masih belum terisi saldonya, ditunggu di lain waktu tentunya. Dan apabila mensiasati supaya tidak bolak-balik ke mesin ATM, tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Dan untuk KPM BPNT, lega hatinya seperti yang dialami oleh KPM atas nama akun Mutia 86 yang berdomisili di Nangro, Aceh ya, sahabat YouTube. Alhamdulillah di tanggal 20 Februari ini bantuan BPNT sudah dicairkan secara tunai Rp600.000 oleh pihak PT Pos ya, sahabat YouTube. Dan untuk daerah yang lainnya sabar menunggu hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Oke, sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat YouTube semua yang masih bingung terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan BPNT yang terbaru di tahun 2022 ini ya, sahabat YouTube. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video terbaru di channel dari PKH yang akan datang. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.